Perkenalkan, nama saya Virginia Wijaya dari Food Technology 2019B, Universitas Pelita Harapan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang topik Managing Communication. Nah, pada topik ini saya akan membahas tentang types of organization communication. Itu ada formal dan informal, selanjutnya ada communication flow, ada downward, upward, lateral atau horizontal, dan diagonal. Dan ada juga types of communication networks, ada chain, wheel, all channel. Ada juga benefit of information technology, dan types of network system, ada intranet dan extranet. Yang pertama itu types of organizational communication. Nah, untuk formal communication itu adalah komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi atau merupakan bagian dari komunikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan seorang. Pada hal ini saya mengambil contohnya dari perusahaan Samsung. Nah, di Samsung itu, Samsung akan memberikan surat edaran, notulen, konferensi dewan, dan buletin perusahaan yang akan diberikan kepada anggota staf serta pelanggan dengan tujuan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hal yang harus dilakukan dalam pekerjaan untuk menunjang pekerjaannya. Nah, untuk informal communication sendiri, itu adalah komunikasi yang ditentukan oleh hierarki organisasi. Memungkinkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan interaksi sosial, dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan membuatkan saluran komunikasi yang lebih cepat dan efektif. Nah, pada hal ini saya mengambil contohnya dari perusahaan Samsung. Pada Samsung, jaringan saluran yang tersebar di seluruh perusahaan ke segala arah tanpa mempertimbangkan tingkat otoritas atau batasan yang ada. Dan itu Samsung juga menyediakan media komunikasi informal dalam bentuk Twitter, video, kartun, dan Facebook yang dapat membuat saluran komunikasi lebih meluas, efektif, dan tentunya cepat. Nah, yang kedua itu ada communication flow. Nah, untuk communication flow itu sendiri terbagi menjadi 4. Ada downward, itu komunikasi yang mengalir dari manajer kepada karyawan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi karyawan. Untuk upward itu ada komunikasi yang mengalir dari karyawan hingga manajer untuk membuat mereka tetap sadar akan kebutuhan karyawan dan bagaimana hal dapat ditingkatkan untuk menciptakan iklim kepercayaan dan rasa hormat. Nah, diagonal itu komunikasi yang melintas area kerja dan tingkat otoritas dengan efisiensi dan kecepatan. Ini ada lateral atau horizontal, itu adalah komunikasi yang terjadi di antara karyawan pada level yang sama dalam organisasi untuk menghemat waktu dan memfasilitasi koordinasi. Nah, pada ini saya mengambil contoh perusahaannya Google. Nah, untuk downward itu sendiri, karyawan di Google ini bekerja 24 jam dalam 7 hari. Bahkan ketika di rumah, mereka menerima pesan email terkait dari atasan. Seringkali mereka bahkan membuat video konferensi untuk membahas tentang pekerjaan. Google tidak memiliki kertas. Oleh karena itu, semua file komunikasi terjadi melalui email dan teks. Wakil Presiden Google mengajukan surat email dengan video YouTube yang berdurasi 3 menit ketika mereka tidak dapat memberikan surat melalui email. Nah, contoh upward itu sendiri, setiap karyawan juga dapat langsung berbicara dengan bosnya. Selain itu, karyawan bebas menempatkan sudut pandang atau membantu berinovasi ide-ide baru. Seperti karyawannya itu bebas memberikan ide yang mereka punya untuk mengembangkan ide-ide baru yang ada. Google mencoba menghilangkan semua top-downers dalam pengambilan keputusan. Pendiri dan eksekutif Google membuatnya sendiri tersedia secara langsung. Dirinya sendiri tersedia secara langsung seminggu sekali untuk berinteraksi dengan karyawan di Google. Nah, jadi di sini itu seperti mereka menyediakan 1 hari kosong khusus bagi karyawan Google yang ingin berinteraksi dengan mereka. Di hari itu mereka akan berinteraksi secara bebas dengan karyawan Google. Nah, selanjutnya ada diagonal. Untuk komunikasi diagonal itu sendiri terjadi melalui jaringan yang sama, seperti halnya upward dan downward communication. Penggunaan media elektronik merupakan persyarat untuk Google. Hal itu dibutuhkan oleh perusahaan agar mereka bisa bekerja menuju pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Mereka memiliki seorang karyawan petugas penanganan keluhan yang menangani keluhan dari semua karyawan mereka di Google. Nah, untuk contoh dari vertikal ini sendiri, perusahaan menekan kerja tim. Untuk bekerja sebagai tim yang efektif, mereka menggunakan share dokumen teknologi. Selain itu, mereka bekerja sama di seluruh lini produk untuk memberikan pengalaman yang tak tertandingi. Contoh terbaik adalah Android. Semua produk Google telah menyatu dengan Android dengan sangat indah dan terstruktur. Ini mungkin dibuat hanya dengan jaringan komunikasi yang cepat dan akurat. Selanjutnya ada types of communication network. Itu ada chain, wheel, dan all channel.
Untuk chain sendiri, itu komunikasi mengalir menurut rantai komando formal, baik ke atas maupun ke bawah. Untuk wheel, itu semua komunikasi mengalir masuk dan keluar melalui ketua kelompok atau jarkom ke orang lain dan kelompok. Untuk all channel itu, komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja tanpa ada seperti batasan-batasan. Nah, untuk kriteria sendiri itu ada chain, wheel, dan all channel. Nah, untuk speed-nya itu, kalau chain itu moderate atau sedang, wheel itu cepat, all channel juga cepat. Akurasinya juga untuk chain itu tinggi, wheel itu tinggi, dan all channel itu sedang. Untuk kepentingan leadernya itu, chain itu sedang, wheel itu tinggi, untuk all channel itu tidak ada. Untuk kepuasan membernya itu, untuk chain itu ada sedang, wheel itu rendah, dan all channel itu tinggi. Mengapa tinggi? Karena di sini membernya itu dapat secara bebas berinteraksi sehingga apa yang mereka rasakan mereka dapat sampaikan dan itu menimbulkan kepuasan tersendiri bagi member itu. Emergence of leader-nya kenapa tidak ada? Karena di sini itu all channel tidak tertuju pada satu orang atau satu leader. Nah, untuk chain itu sedang karena mereka dari bawah lanjut ke atas baru ke tingkatan paling atas. Untuk wheel itu kenapa tinggi? Karena semuanya tertuju pada satu leader. Contohnya, di sini saya mengambil PLN, PT PLN Indonesia. Dalam kegiatan, contohnya itu, dalam kegiatan Code of Conduct yang melibatkan seluruh karyawan PT PLN Persero, sementara itu untuk pola komunikasi organisasi yang terjadi adalah pola komunikasi saluran bebas atau all channel. Pola komunikasi organisasi saluran bebas ini terjadi karena komunikasi berlangsung secara terbuka dan bebas yang melibatkan seluruh karyawan dengan tingkat jabatan berbeda, yaitu ada manajer area, asisten manajer, supervisor, dan fungsional, seperti yang tertera pada gambar. Nah, komunikasi terbuka dan bebas memungkinkan seluruh karyawan bebas mengutarakan pendapatnya, lagi hal tersebut berhubungan dengan topik pembahasan knowledge sharing yang telah disampaikan oleh pelaksana kegiatan. Selain itu, komunikasi berlangsung secara menyeluruh di mana seluruh karyawan dapat melakukan interaksi dengan siapapun tanpa memperhatikan posisi mereka dalam jabatan struktural dan tanpa juga memperhatikan jabatan lawan berbicaranya dalam struktur organisasi sehingga karyawan dapat secara bebas dan terbuka pula dalam memberikan umpan balik. Pengembangan pola komunikasi organisasi all channel ini tercermin dalam kegiatan Code of Conduct PT PLN Persero. Code of Conduct ini sendiri adalah kegiatan di mana mereka legacy dari peraturan yang mereka buat. Nah, hal-hal ini tentunya tercermin bagaimana biasanya kegiatan di dalam PT PLN Persero Indonesia itu yang menggunakan media komunikasi all channel itu tercermin dalam mereka melakukan kegiatan ini. Saya ada benefits of information technology. Nah, untuk benefitnya itu sendiri, peningkatan kemampuan untuk memantau kinerja individu atau tim. Nah, kedua, pengambilan keputusan lebih baik berdasarkan informasi yang lebih lengkap. Yang ketiga, lebih banyak kolaborasi dan berbagi informasi. Yang terakhir, aksesibilitas lebih tinggi ke rekan kerja. Nah, di sini saya mengambil contohnya Grab. Grab menggunakan aplikasi yang memungkinkan Grab memantau apa yang dilakukan oleh pengemudi dan juga memungkinkan pelanggan untuk dapat memberikan rate kepada pengemudi serta dapat mengenai pelayanan yang diberikan pengemudi. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelayanan Grab agar tetap memuaskan dan sebagai improvisasi diri pengemudi dan Grab sendiri. Selanjutnya, Grab mengandeng Microsoft Azure yang digunakan untuk platform komputasi awam yang dinilai dapat mengubah layanan sehari-hari dan solusi mobilitas di Asia Tenggara. Dengan investasi apps ini, tingkat kepercayaan investor global terhadap Grab serta meningkatkan inovasi. Selain itu juga akan diberlakukan teknologi face recognition yang menambah kenyamanan pengendara dan penumpang. Di mana face recognition ini sendiri tentunya akan menambah tingkat rasa aman yang dimiliki seorang untuk menggunakan jasa dari Grab ini sendiri. Nah, untuk apps yang digunakan ini karena bisa menambah kepercayaan investor karena mereka memiliki data yang pasti yang dapat diakses oleh investor. Nah, Grab juga berinovasi melalui
IT yang ada di mana di awal perusahaan Grab dikenal nama Grab Taxi terus berkembang hingga sekarang dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengguna, seperti Grab Food, Grab Delivery, hingga Grab Wheels yang menjawab keinginan dan kebutuhan pelanggan berdasarkan info yang didapat oleh Grab dari penyaluran saran yang ada di website Grab. Ini ada types of network system. Network system itu sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama ada intranet dan extranet. Nah, jaringan intranet ini jaringan internal yang menggunakan teknologi internet dan hanya dapat diakses oleh karyawan. Extranet ini jaringan internal yang menggunakan teknologi internet dan mungkin pengguna yang berwenang di dalam organisasi yang berkomunikasi dengan pihak luar tertentu, seperti pelanggan dengan vendor. Contohnya, untuk intranet itu teknologi database yang dimiliki Grab sebagai penyedia layanan harus memiliki cloud sendiri untuk dapat menampung database sendiri agar aman, di mana tentunya saat menggunakan aplikasi ada registrasi atau sign up untuk dapat masuk ke aplikasi itu. Nah, di sana kita memberikan data-data pribadi kita sendiri dan tentunya Grab harus menjaga data ini agar tetap aman dan menjadi privasi. Karena hal itu, Grab membutuhkan database yang dapat menampung informasi tersebut. Nah, selanjutnya ada extranet. Untuk extranet itu, Grab menyediakan website yang dapat dilihat pada site ini, yang dapat menyediakan berbagai informasi yang mampu memberikan informasi mulai dari hal yang mengenai perusahaan hingga fitur yang ada di aplikasi Grab. Grab juga menyediakan layanan customer service yang siap melayani pelanggan 24 jam non-stop. Selain itu, ada layanan CS melalui website yang dapat diakses pengguna juga. Hal ini tentunya bersifat extranet karena memungkinkan pelanggan berkomunikasi dan mengakses mengenai Grab, di mana CS-nya ini ada yang melalui call atau dapat melalui website-nya itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan.